Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Evi Julianti Rumangit Sebuah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan demikian. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti serta memahami firman-Mu, dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat yang menyatakan mengenai dua jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah bagi kita pengikut Kristus ada dua. Yang pertama, ibadah ritual yang kita lakukan seperti pada ibadah hari Minggu ini dan ibadah lainnya, yang merupakan ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Allah atas kebaikannya dalam hidup kita. Yang kedua, ibadah aktual, di mana dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan juga merupakan ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Allah. Kedua ibadah tersebut berkelindan satu dengan yang lain, saling mengikat dan terikat, serta tidak terpisahkan. Jadi, ketika kita semuanya beribadah dan melayani serta bekerja, tidak ada alasan apapun yang dapat kita berikan kepada sesama kita. Misalnya, saya malas, sering terlambat, tidak disiplin. Saya hanya mau mengerjakan tugas-tugas saya sendiri. Saya hanya mau mengerjakannya dengan cara saya. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan korupsi. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan adalah ungkapan dan ucapan syukur kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada perusahaan, bukan kepada instansi atau apapun itu. Jadi, ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan apa yang saya sebut tadi di atas, berarti kita semua tidak mengungkap syukur dan tidak mengucap syukur atas kebaikan Allah atas hidup dan kehidupan kita, dan kita melawan kehendak Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dengan mengerti dan memahami hal ini akan mendorong pribadi kita untuk menjadi manusia yang produktif, yang kreatif, yang inovatif dan berdisiplin, serta selalu menjadi pribadi yang takut akan Allah.
Nah, dengan memahami hal tersebut di atas, maka kita semua akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan motivasi kita untuk beribadah pun menjadi terang, jelas, benar, dan penuh dengan ketertiban. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah ritual, ada banyak gereja dengan berbagai denominasi, dengan corak dan gayanya masing-masing. Tidak ada yang salah. Akan tetapi perhatikan, tugas gereja adalah memberitakan kabar keselamatan dan mengajarkan cara hidup yang berpadanan untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Dengan tujuan agar semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sehingga mereka dapat menikmati keselamatan yang Allah telah berikan. Jadi, ketika Bapak Ibu datang beribadah di suatu persekutuan atau gereja, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri dengan mengikuti cara dan gaya yang dilakukan oleh suatu gereja. Bukan dengan haleluya, puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Memangnya Tuhan kita itu burung yang perlu ditepuki tangan, baru Dia akan menoleh memandang kepada kita? Memangnya Tuhan kita butuh puja-puji dari kita? Tanpa kita puja dan puji pun, Allah yang Bapak, Ibu, dan saya percaya dan kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetap tidak berkurang sedikit pun juga kemuliaannya, dan tidak akan bertambah. Camkan itu, jangan mau lagi dibodoh-bodohi. Ingatlah, kita melakukan semua itu bukan untuk Allah, melainkan untuk diri kita sendiri, karena Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Bapak Ibu beribadah tidak perlu angkat tangan tinggi-tinggi, karena tanpa Bapak Ibu angkat tangan pun Allah sudah memperhatikan diri Bapak Ibu. Bukan secara fisik Bapak Ibu membawa diri Bapak Ibu kepada Allah, tetapi Roh Allah dalam diri Bapak, Ibu, dan saya yang bekerja untuk memuji, memuliakan namanya. Roh Allah yang menggerakkan jiwa, Roh Allah yang menggerakkan hati, tangan, kaki, dan mulut, serta pendengaran kita, bukan kemauan kita sendiri. Jika mata hati Bapak Ibu diterangi oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu dapat melihat perbedaannya. Mana yang berasal dari Roh Allah, mana yang dibuat-buat. Ada tertulis dalam Alkitab. Mari kita bersama membuka kitab Perjanjian Lama dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Di mana Bapak Ibu? Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, mari buka sekarang dari Injil yang ditulis oleh Matius
pasal 15 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah seperti itu yang hanya untuk menyenangkan hati Bapak Ibu, bukan untuk menyenangkan hati Allah, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan akan kebenaran supaya dapat mencapai keselamatan kalau caranya saja seperti itu? Bapak Ibu dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pengetahuan akan kebenaran untuk mencapai keselamatan bukanlah gratisan. Hal itu perlu diperjuangkan. Mengapa? Karena keselamatan itu sudah diberikan secara gratis oleh Allah. Dan kita semua tidak menganggapnya penting. Benar bukan Bapak Ibu? Mengapa? Karena yang gratisan biasanya tidak dihargai. Sudah menjadi kewajiban Allah untuk melakukannya bagi umat manusia. Enak saja kalau kita memperlakukan Allah seperti itu. Keselamatan abadi itu, biar Bapak Ibu konglomerat yang terkaya dan terhebat sekalipun tidak dapat membeli dan membayar harga keselamatan abadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan kita sekalian, berubahlah. Tidak akan segan-segan saya mengulangi hal ini. Berubahlah, hargailah dan hormatilah Allah dalam setiap perilaku hidupmu. Setia dan taatlah kepadanya. Dengarkanlah pengajarannya supaya Bapak, Ibu dan seisi rumah dapat menikmati keselamatan abadi. Bagaimana kita dapat pengetahuan akan kebenaran supaya dapat mencapai keselamatan? Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita sekalian doa. Doa yang bagaimana? Doa yang sering kita lakukan asal ucap, tetapi kita tidak mengerti akan apa yang kita ucapkan. Atau kita tahu apa yang kita ucapkan, tetapi kita sudah memikirkannya terlebih dahulu dan menata dengan kata-kata yang baik sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Doa yang baik dan benar dapat dilakukan secara bertingkat dengan spiritualitas yang matang akan pengenalan Allah dengan baik dan benar. Bapak Ibu coba perhatikan hal ini. Ada seorang yang hanya diam membisu, menatap lingkungannya dengan mata berbinar.
menghela nafas panjang. Tiba-tiba dia terharu dan tertunduk, dan tak lama kemudian dia akan bergerak dengan penuh semangat dan dengan penuh senyum keceriaan. Apa yang dilakukannya? Dia sedang berdoa. Roh Allah yang menuntunnya berdoa sehingga dia dapat melihat dan menemukan karya besar dan kemuliaan Allah atas dirinya dan semua ciptaannya. Dalam doanya, dia tidak berorientasi kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik hidupnya, kemudian kepada sesamanya dan kepada semua ciptaan Allah, baru terakhir kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk memohon dalam keintiman di dalam dan bersama Allah. Allah tidak jauh dari dirinya. Allah berhadapan langsung dengan dirinya. Ia berdoa dalam pelukan kasih dan cinta Allah. Apa permohonannya? Ia memohon agar Allah mengaruniakan kebaikannya untuk menata sebuah simfoni yang indah dalam sebuah harmoni di tengah keberagaman dalam dunia ini. Itulah maksud dari ayat 2 dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, di manakah tingkat posisi spiritualitas kita sebagai pengikut Kristus dalam berdoa? Di bawah, di tengah-tengah, atau di atas? Bahkan mungkin kita berada di luar dari ketiganya, karena kita memang tidak pernah berdoa dengan baik dan benar. Petunjuk yang mudah untuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dapat merenungkannya adalah sebagai berikut. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan saya ini, Bapak Ibu. Apakah saya mengenal Allah yang menciptakan dan memberkati saya? Apakah saya membutuhkan Allah dalam hidup saya dan keluarga saya? Bandingkan dengan kehidupan persekutuan kita yang satu persatu mulai berhenti. Ibadah rumah tangga mulai berhenti. Gerakan pemuda, Pelkat PKB, Pelkat PKLU mulai berhenti. Apakah saya setia dan taat kepada Allah dengan mau beribadah dan melayaninya, serta mau membangun persekutuan dan gerejanya dengan benar? Bandingkan Bapak Ibu dengan keadaan presbiter kita dan kebutuhan akan persiapan bagi para presbiter yang bertugas. Apakah saya mau mengampuni sesama saya sebelum matahari terbenam, dan mau selalu berlaku dengan rendah hati dan mau saling memaafkan satu dengan yang lainnya? Bandingkan dengan perilaku kita sampai saat ini sebagai satu persekutuan. Apakah saya mencintai ciptaan Allah? Coba bandingkan dengan keadaan kotor di lingkungan kita masing-masing. Apakah saya memperhatikan dan membimbing serta memperlakukan pasangan hidup dan anak-anak saya dengan baik dan benar serta penuh cinta kasih?
bandingkan dengan ucapan dan tindakan pasangan kita dan ucapan yang menekan anak-anak kita. Jika Bapak Ibu tidak mengerti atas apa yang Bapak Ibu akan renungkan tadi, Pastori terbuka 24 jam. Saya ada 24 jam. Jangan ragu untuk bertanya. Mari kita belajar dan berdiskusi dengan baik supaya kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, supaya kita dapat mencapai keselamatan abadi. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, doa adalah nafas kita semua. Sekarang Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, cobalah tahan nafas Bapak Ibu sejenak. Berapa lama Bapak Ibu kuat untuk menahannya? Dan setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu kalau terus menerus menahan nafas? Bukankah yang terjadi itu adalah tit? Sama dengan doa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak dapat berdoa dengan baik dan benar, maka Bapak Ibu dan seisi rumah hanyalah seperti pajangan yang indah, tetapi tidak bernilai dan bermanfaat apa-apa. Karena walau dapat berjalan dan hidup, sebenarnya Bapak Ibu sudah tit. Ya, karena itu Bapak Ibu, selama masih ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, mari kita semua memperbaiki diri. Hiduplah dengan intim bersama dan di dalam Allah, melalui doa-doa bagi sesama dan semua ciptaan Allah yang merupakan pujian dan penyembahan kepadanya. Dalam satu ibadah pelepasan dan pemakaman, saya pernah menegur sebuah keluarga. Saya mengatakan kepadanya, hapus air mata buayamu, berhenti kau menangis di samping jenazah keluargamu. Karena apa? Untuk apa kau tangisi dia sekarang? Untuk apa kau meraung-raung sekarang? Selama hidupmu kau tidak pernah memperhatikannya. Untuk apa kau mendoakan dia sekarang? Gak ada lagi gunanya doamu. Untuk apa kau memohon pengampunan kepadanya sekarang? Tidak ada gunanya pengampunanmu itu. Tidak ada gunanya. Untuk apa kau membuat dia pemakaman yang indah? Tidak dapat lagi dirasakannya keindahan itu. Lebih baik lakukan itu ketika dia masih hidup. Bersahabatlah, berdamailah, saling mengampunilah, cinta kasih ketika masih hidup. Dan saya juga pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, tidak jarang saya mendengar, Ibu Pendeta, kalau saya sudah begini, sudah begono, saya akan menjadi pelayan yang setia. Saya akan menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Omong kosong. Setelah memperoleh apa yang dicita-citakan dan ingin diraih, sayonara Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan di dalam tubuh ini, lakukanlah yang terbaik. Untuk siapa? Untuk sesamamu manusia. Jika engkau bisa berbuat baik kepada semua orang di luar sana, jikalau engkau bisa merangkul semua orang di luar sana, jika engkau bisa memuji semua orang di luar sana,
Apakah engkau mampu melakukan itu untuk orang yang ada di dalam rumahmu? Apakah engkau mampu melakukan itu untuk saudara sekandungmu? Apakah engkau mampu melakukan itu untuk orang tuamu, pasangan hidupmu, dan anak-anakmu sendiri? Renungkan itu Bapak Ibu, sehingga setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak hanya lip service, tetapi kesungguhan hati, dan Tuhan pasti mendengar. Selamat hari Minggu. Penuhilah hidup dan kehidupanmu dengan doa yang menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menyambut firman Tuhan. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan dimengesa, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang telah menyatakan dan memberikan keselamatan kepada kami. Hari ini kami memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan.
Jikalau di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami lebih sering menyenangkan hati kami sendiri, kami lebih sering menyenangkan hati sesama kami daripada menyenangkan hati Tuhan. Dan kami lebih senang ketika kami berperilaku sesuka hati kami tanpa memikirkan apakah setiap tindakan kami itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah tindakan kami itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Hari ini Tuhan, kami membawa pulang beberapa perenungan diri. Jikalau Tuhan izinkan dan Tuhan berkenan, izinkanlah jemaat-Mu sepanjang minggu berjalan ini memiliki waktu untuk perenungan diri akan kedekatan hidup mereka kepada Tuhan, akan kebutuhan mereka kepada Tuhan, sehingga kerinduan yang besar untuk berdoa, kerinduan untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk membaca Alkitab itu akan tumbuh di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan akan memiliki peningkatan spiritualitas yang semakin menyerupai Kristus, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak mampu melakukan apapun. Hamba-Mu hanya dapat berkata-kata dari atas mimbar ini. Tuhan, hamba meminta kepadamu, jangan berikan hati seorang Firaun, jangan berikan hati seorang Saul ke dalam hidup jemaat-Mu. Gantilah itu Tuhan menjadi hati seorang Daud yang menyadari dan mengakui akan kesalahannya dan melakukan pertobatan hingga Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali, apakah mereka hadir di dalam gereja ataupun tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan, keselamatan yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup mereka tidak akan pernah mereka lepaskan. Tolong jemaat-Mu Tuhan, mampukan mereka untuk dapat melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam jemaat ini. Jangan hilang kesabaran-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Pulihkanlah hubungan mereka dalam keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dan anak-anak, kakak beradik, saudara kandung, saudara angkat. Tolong Tuhan Yesus, kaitkanlah hati mereka kepada Tuhan. Engkau melihat ada begitu banyak anak kecil di dalam rumah-Mu ini. Jangan biarkan anak-anak ini Tuhan menerima apa yang kami orang tua perbuat pada saat ini. Kami mohon padamu Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kakak Elsie Legi di dalam pemulihan dirinya. Anak kami Eben yang saat ini menanti kepulangan Papa terkasih supaya dapat memperoleh pengobatan di Pangkal Pinang untuk tulang tangannya yang patah. Kuatkan anak ini Tuhan, jaga tubuh, roh dan jiwanya supaya ia mampu bertahan hingga pengobatan itu ia terima. Ampuni kami orang dewasa yang sering sekali melalaikan hal-hal
yang harusnya kami lakukan bagi anak-anak kecil yang Tuhan percayakan dalam tangan kami. Kami berdoa bagi Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Chen Namyam dan Ibu Naomi Yong Ainun, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Kapmen dan Ibu Josina. Tuhan berkatilah para orang tua kami yang telah lanjut usia, orang tua kami yang harus terkapar lemah di tempat tidur karena kondisi kesehatan tubuh mereka. Orang tua kami yang masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga dapat hadir di dalam rumah-Mu ini. Tuhan, peliharalah hati mereka. Setiap kesusahan dunia yang mereka hadapi, biarlah dari tutur kata mereka berkat Tuhan yang keluar. Dan setiap sukacita yang mereka terima, biarlah itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan terus menjaga memelihara hidup dan kehidupan mereka. Terutama Tuhan di dalam masa-masa persiapan untuk memasuki tahun politik tahun 2024. Tuhan jagalah kedamaian di Kabupaten Bangka Selatan secara khusus dan di Indonesia secara umum. Kami serahkan semua pihak yang akan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkarya dalam hati, pikiran dan tindak tanduk mereka Tuhan, agar dapat terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan di bumi Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa kepada TNI Polri, secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Frankie, yang telah Engkau tempatkan sebagai seorang anggota TNI yang memiliki tanggung jawab besar untuk berdiri di barisan paling depan untuk menjaga keamanan di kota, di Kabupaten Bangka Selatan ini. Engkau mampukan ia dengan hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar setiap tutur kata dan perbuatannya, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Engkau yang akan menjaga hidup dan kehidupannya kemanapun ia melangkah Tuhan, sehingga ada damai di tempat ini dan dimanapun Tuhan menempatkannya. Kami berdoa bagi para medis, Dr. Flo, Dr. Nat, dan seluruh dokter yang terus berdoa untuk kami. Engkau berkati mereka di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka, agar mereka dapat menjadi penyangga di tempat kami berada untuk memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami berdoa untuk Kak Helmi, Engkau yang akan menyertainya di dalam tugas tanggung jawab kehidupannya sehari-hari. Dan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap harapan dan cita-cita mereka ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, pada tanggal 31 Oktober nanti, anak-anak kami yang telah menyelesaikan kelas katekisasi akan mengikuti ujian akhir. Dan jikalau Tuhan izinkan, tanggal 26 November mereka akan menerima peneguhan CD. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, hanya Engkau yang mampu menguasai hidup mereka, supaya mereka dapat berjalan seturut dan sekehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para presbiter yang bertugas. Kami berdoa bagi organis, pemandu lagu, multimedia, sound system, tenaga administrasi, dan setiap orang yang mengambil bagian
di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan, jikalau ada tutur kata, perbuatan dan pikiran kami yang tidak sekehendak Tuhan. Dan jikalau kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 1 Tawarit pasal 16 sampai 29 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahkan dirimu kepadanya.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 15 Oktober di hari Minggu ini 2023. Ibadah rumah tangga hari Sabtu tanggal 21 Oktober pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Pelayanan firman Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua. Pelayanan liturgos Penetua Ogi Tagor Hutasowit. Tempat di keluarga Ibu Mike de Kwelju. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu mengambil bagian juga di dalam ibadah rumah tangga ini. Ibadah pengucapan syukur keluarga Bapak Katmen. Keluarga Bapak Katmen mengundang seluruh warga jemaat untuk bersama-sama beribadah mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga sehingga dimampukan menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah kembalinya istri kekasih Ibu Sui Chen Mui ke pangkuan Bapa di sorga yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 17 WIB atau jam 5 sore di rumah keluarga Bapak Katmen. Diharapkan kehadiran seluruh warga jemaat. Seluruh majelis jemaat di bawah pimpinan Penatua Oki Tagor Hutasowit diminta untuk saling berkoordinasi dalam mempersiapkan perayaan Natal Jemaat GPIB Efrata Tobali 2023. Hasil koordinasi segera diwartakan. Demikian untuk menjadi perhatian seluruh majelis jemaat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap hari Minggu pukul 7.30 sampai selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, buku catatan dan botol minum sebelum ibadah dimulai. Semua HP dikumpulkan pada kakak layan. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna setiap hari Minggu pukul 7 WIB sampai selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler telah selesai dilaksanakan bagi Saudari Mona, Saudari Valen, dan Saudara Samuel, Saudara Abel, Saudara Yosua. Pakaian khususnya untuk perempuan, gaun putih di bawah lutut,
atau atasan putih, rok gelap di bawah lutut, dan sepatu tertutup. Untuk laki-laki, kemeja putih, dasi kupu-kupu, celana gelap, dan sepatu tertutup. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian peserta katekisasi bersama orang tua. Jadwal ibadah presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU pada minggu ini disesuaikan dengan kondisi pada pukul 18 sampai pukul 20.30. Bidang Germasa dan Masyarakat, Lomba Pesparawi keempat Bangka Belitung kembali dilaksanakan dengan kategori yang dilombakan Lomba Pesparawi daerah dari mulai vokal solo anak-anak dari umur 7 tahun sampai 9 tahun. Solo vokal remaja dari umur 14 sampai 24 tahun. Dan vokal grup dari umur 14 sampai 24 tahun. Berjumlah 9 sampai 11 orang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November, Jumat dan Sabtu. Tempat pelaksanaan GBI Pangkal Pinang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan madin maupun spanduk. Pengurus dan pelayan Pelkat PA dan PT berkoordinasi dengan majelis pendamping untuk mempersiapkan anak-anak layan ikut serta Lomba Pesparawi daerah keempat Bangka Belitung. Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Majelis Jemaat akan mengadakan Lomba Cerdas Cermat Alkitab bagi masing-masing Pelkat pada bulan Oktober 2023. Materi lomba dari Alkitab Perjanjian Lama yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Kitab Ulangan. Diharapkan seluruh pengurus dan pelayan Pelkat yang didampingi masing-masing pendamping mempersiapkan anggota Pelkatnya. Demikian untuk diperhatikan. Majelis Jemaat telah menerima persembahan tetap bulanan dan diakonia dari keluarga dari bulan Juli sampai September. Sesuai dengan pembagian wilayah pelayanan menjadi 2 bagian pelayanan yang dapat dilihat majalah dinding di depan konsistori. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi dan pelayanan dapat menghubungi majelis pendamping di masing-masing sektor pelayanan. Kantor sekretariat buka setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 15 WIB.
daftar PPMJ yang telah dibagikan kepada seluruh warga jemaat pada bulan Juli 2023 diharapkan dikembalikan kepada majelis pendamping atau kantor sekretariat GPIB Ephrata Tobuali selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat bersama seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah berkoordinasi dana sebesar Rp1.285.780 pada tanggal 7 Oktober 2023. 2. Atas nama NN yang telah mendonasikan dana sebesar Rp623.000 pada tanggal 12 Oktober 2023 ke rekening BRI. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, Kantoria Vokal Group, dan paduan suara, serta konsistem dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Ephrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, diakonia syukur, jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Demikianlah warta jemaat Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Ephrata Tobuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Demikian warta jemaat yang akan disampaikan. Bapak Ibu jemaat, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Banyak orang
hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.